Nak berjuang nak ini patu. Tapi biar kalau berapa dulu. Daipan. Baik, selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Maria Yunita Asa. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan Pendidikan Nusa Timur. Kalau boleh tahu di sini dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Diana. Oke. Di sini saya mohon izin untuk mewawancarai Ibu. Apakah Ibu bersedia? Ya, saya bersedia. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Ibu berikan kepada saya. Di sini saya ada beberapa pertanyaan untuk Ibu agar wawancara ini dapat berlangsung. Baik, pertanyaan yang pertama. Berapa jumlah anak yang ada di PAUD Leorai ini? Jumlah anak di PAUD Leorai 32 anak. Oke, terdapat 32 anak. Dan berapa jumlah anak yang Ibu ajar dan di kelas mana Ibu ajar? Saya mengajar di kelas B dengan jumlah 14 anak. Perempuan 9, laki-laki 5. Baik, terima kasih. Saya lanjut ke pertanyaan yang berikut. Pertanyaan kedua, apa metode belajar yang Ibu gunakan dalam mengajar? Saya menggunakan metode belajar yang variatif, termasuk ceramah dan aktivitas praktek. Oke, kalau boleh tahu ini apa? Tolong berikan ini contoh ceramah yang Ibu lakukan di kelas Ibu. Ini ceramah yang biasa. Seperti ini, pada saat anak mau pulang, ini suruh anak dong, ini apa, lihat orang di jalan harus selamat. Oke, baik. Saya langsung lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Apa alat atau sumber media belajar yang Ibu gunakan dalam mengajar? Ini biasa digunakan video, buku, teks. Oke, yang Ibu gunakan biasa dalam bentuk video, buku teks. Selain itu apa lagi? Atau hanya ada dua ini saja? Handphone, Ada ini. Oke, media elektronik tidak ada berarti. Baik, saya lanjut ke pertanyaan yang keempat. Bagaimana administrasi guru dalam mengelola kelas? administrasi yang saya mengelola kelas dengan efektif dan efisien, termasuk ini membuat rencana pembelajaran, mengelola waktu, dan memantau kemajuan siswa. Oke, baik, terima kasih. Saya lanjut ke pertanyaan yang berikut, pertanyaan kelima. Apa saja tantangan yang Ibu hadapi dalam mengajar dan bagaimana cara Ibu mengatasinya? Saya menghadapi tantangan dalam mengajar siswa yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda, kemampuan belajar yang berbeda-beda.
bagaimana Ibu menilai kemampuan anak-anak dalam belajar? Saya menilai kemampuan anak-anak dalam belajar melalui tes, kuis, dan proyek. Saya juga memantau kemajuan siswa dan memberikan umpan balik kepada mereka. Oke, baik. Pertanyaan berikut, pertanyaan yang terakhir. Apa yang Ibu lakukan untuk meningkatkan kemampuan anak-anak dalam mengajar? Saya melakukan berbagai hal untuk meningkatkan kemampuan anak-anak dalam belajar, termasuk memberikan perhatian individual, menggunakan metode belajar yang variatif. Oke, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Ibu luangkan kepada saya untuk mewawancarai Ibu. Dengan ini saya menutup wawancara pada hari ini tanggal 3 Juni 2025. Terima kasih. Aduh.